A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman sertuh 20 sikurung. Sertuh 20 sikurung lampurung. Dan adapun nikmat agama bari ke-10 dari ra'atuh. Dan adapun nikmat agama maka terbagi atas dua bagi. Nikmat agama adalah terbagi dua. Adanya pembahasan jih, yaitu tentang masalah maddah dan syukur, memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah? Dikarenakan hidih liket gepegah getanyo kadapat tahindari segala rintangan dan godaan dalam ibadah. Karena jaya tak persoalan hidih liket kabih talewati mandum-mandum, sehingga di saat kabih talawati rintangan yang naput macam, godaan juga yang naput macam, serta tamah lo masalah raja dan khauf, dan tamah lo menghindari perkara-perkara yang terjadi maksiat dalam hati, kaselesainya bandum-bandum bedeh, itu suatu nikmat yang sangat besar dari Allah. Kentanyo watai tahindari maksiat semata-mata kekuatan rau, semata-mata karena ilmu rau tapu taat kan, semata-mata karena kekuatan, kesempatan, ilmu bahkan kan. Tapi semuanya itu adalah nikmat ataupun pemberian daripada Allah, sehingga sampai-sampai tanyo diperintahkan untuk memuji dan bersyukur kepada Allah. Nyokenyo dalam akabahnya hinan ke pembahasan ji, yaitu masalah puji Allah dan bersyukur kepada Allah. Sehingga dikatakan nikmat itu ada dua. Yang pertama nikmat dunia, yang kedua nikmat agama. Nikmat dunia juga terbagi dua, dan yang duanya juga terbagi-bagi lam. Nyo pembahasan kalepah kala dijelaskan dilikut. Jino uronyo pembahasan di tentang nikmat agama. Ada nikmat dunia na dua, na nikmat yang berupa manfaat, na nikmat yang berupa tolak mudarat. Ate tajak etanyo harubah tu. Hanya kan karena hebat dro debat tabah kenderaan kan, tapi diselamatkan oleh Allah. Nya kenan sampai kenan bedu. Kan karena cara buat tabah kenderaan hana tajak bab binehkan. Tetapi begitulah nikmat Allah yang di dunia. Di akhirat tinggal menanti ataupun nikmat agama. Yang kenyaho, nikmat agama maka terbagi atas dua bagi. Yang pertama nikmat taufik, dan yang kedua nikmat peliharakan daripada maksiat. Yang pertama nikmat taufik. Apa itu taufik? Nggak mudah tak ingat. Taufiknya adalah pui tubuh, ringan tubuh sehingga bagah ataupun mudah haruh dalam kebaikan. Hana gehen tubuh tanyo bak tak ajak tubuhnya untuk puput kebaikan, ladum gehen berat, ladum hana ringan. Ini kan yang gehen dengan taufik. Hamnya ke pemakna medih taufiknya kekuatan yang kepudu oleh Allah Ta'ala bak sidro hamba, yang dengan kekuatannya mudah dia untuk melakukan taat. Rumah ini nggak mudah mufumnya getanyo makna daripada taufik yang kepui badan, ringan tubuh untuk puput taat. Karena hana mandu murung ringan tubuh untuk puput taat. Ladum ringan tubuh bak puput dosa, ladum ringan tubuh bak puput yang sia-sia, ladum ringan tubuh bak puput maksiat, ladum puput taat, ladum mandu mukanya ringan tubuh ke. Taat ge biasa ikutnya, maksiat juga lancar. Yang taufik hanya pada taat. Jadi yang pertama geken dengan nikmat taufik, dan yang kedua geken nikmat dipeliharakan daripada maksiatnya, nikmat yang berupa agama geken. Nikmat agama ada dua. Yang pertama taufik, yang kedua gepe selamat tanyo daripada maksiat. Allah getanyo gepe untuk puput taat, juga Allah gepe selamat lam tanyo daripada maksiat. Nya lain-lain nikmatnya. Kan karena tak puput taat tanyo tak hindari maksiat, besalah. Lagi kan karena tanyo lu ilmu tak puput taat dan tak hilangkan dosa kan. Semata-mata taufik Allah. Cuman ilmunya ni ji jalan sehingga tanyo tak tahu cara puput ibadat saja. Lagi Allah lebih sehat, dengan sehatnya ruh tanyo sempat berbuat ibadat. Kesempatan, dengan kesempatan itu membuat sebab sehingga tanyo dapat mengerjakan ibadat. Hana jiuh daripada rintangan, hana rintangan bak tanyo. Karena gebi kesempatan.
Jadi yang perlu pegang semata-mata taufik Allahnya beda, dan juga dipelihara oleh Allah Taala tanya daripada maksiat. Maka nikmat taufik bahwa diberi kuasa engkau atas mengerjakan nikmat taufik, iaitu gebi oleh Allah Taala ke tanya, sehingga tanya tak kerjakan. Apa kita kerjakan? Tentu taat. Yang pertama bagaimana diberikan oleh Allah Taala, iaitu pertamanya bagi Islam, gebi Islam telefonnya kata taufiknya, kan? Walaupun ada juga diartikan dengan hidayah, tapi ini maksud ini taufik, masuk hidayah ini. Karena pun gebi Islam lewat gebi Islam, gebi ilmu, gebi ilmu itu gebi ruh Abu Ta'an mamnya ini. Pertama geperuh tanya dalam keadaan Islam, ini semata-mata nikmat daripada Allah. Yang kejut ada takkan ke nikmat iman, nikmat Islam kan kepegah-pegah mentang. Allah yang kegebi ketanya nikmat iman, nikmat Islamnya kan kekun berterasa bersyukur kepada Allah, alhamdulillah li Allah tak kagepelahi tanya ulam Islam. Karena sebagaimana mudahnya Allah Nabi ketanya Islam, juga mudah Allah dicabut Islam itu kembali dari kitanya. Tapi hanya dicabut oleh Allah Taala. Mantang ditetapkan Islam dalam dada kitanya, ulah mati kitanya, iman juga demikian. Nya nikmat Allah yang kan karena hasil usahanya. Pertamanya yaitu bagi Islam, kemudian dijatuhkan atas sunnah. Makna daripada sunnah ruh kitanya dalam iktikad yang benar, iktikad sunnah wal jamaah. Sunnahnya kan sunan ini. Geperut kitanya ulam oleh agama Islam kan pemahaman sesat. Ada nasib agama Islam ditakalan, tapi pemahamannya telah melenceng daripada akidah yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi nyokan cik memang di atas iktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab kan cik tanya gupelahi oleh Allah dalam golongan agama Islam, tetapi akidah ka salah, ka sesat, ka keliru boleh juga. Tapi hana gebuka menang oleh Allah, dijatuhkan atas sunnah. Artinya gepuruh ketanya dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah kemudian diberi bagi taat. Habaq ladu ahluna dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah golongan tentena taat, tapi jino ka taat lam itu juga nikmat yang lain. Yang kamu tindih-tindih nikmat Allah. Yang kerja baikna je tanya pebut taat orangnya, apabila lagi hitung oleh Allah Taala italu mubina taat li nikmat. Manteng raya nikmat. Beta anggap tanya raya taat, yang kerja beok baru tak pebut kebaikan. Beta anggap raya taat menyerta perbanding nikmat Allah. Gaduh mandum sirna apabila tanya perbanding dengan nikmat yang dijuk oleh Allah Taala ke tanya. Hana mupat dalam tanya untuk mensyukuri nikmat Allah. Kemudian diberi bagi taat. Dan yang selanjutnya berarti kata taat berarti ka selesai kan, karena bunuh kagebi taufik sehingga katruk mubah sampai ke taat kabeh. Yang kedua nikmat asamah. Apa itu asamah? Yakni pelihara itu, bahwa dipelihara di kau awalnya pun daripada kafir. Jadi yang selanjutnya oleh gebila Allah Taala ketanya taufik, iaitu kekuatan sehingga sampai jita pubutaan oleh gebila nikmat yang lain gepeselamat getanyo, gehindarkan getanyo daripada maksiat, daripada kejahatan. Maksiat yang pertama yang paling raya awal-awalnya adalah daripada kafir. Yang sebab kagebi Islam tentek kagehilangkan kekafiran. Nya nikmat Allah. Hana gebuka kafir lah mati katanya, itikad salahnya hana. Jadi awalnya adalah daripada kufur, dan syarat sehingga membawa kepada kafir. Syaratnya sebab lagi gekun ini kenal dalam hadis Nabi udah terjemah syarat kiamat, sebab kiamat. Yang nanti gehindarkan getanyo daripada kekafiran, dan juga gehindarkan getanyo daripada sebab untuk menjadi kafir. Ada kan jesit kafir kan tidak getanyo, tetapi letakkan itikad yang menyalahi, yang lagi aliran sesatnya kan sebab yang membawa dia itu kepada kafir. Gepelahi pun dari golongan orang Islam, tapi duduk itikad tak salah sampai jihad dalam kekafiran. Kan boleh jadi lagi nyan. Tetapi hina yang Allah juga gehindarkan daripada kekafiran, gehindarkan daripada sebab sampai je ke kafir, kemudian daripada bid'ah, pemahaman yang tidak ada pada masa Rasulullah. Maksud bid'ah ini dan sesat taban. Bid'ah sesat ini sama, sesuatu yang haram. Ini juga gehindarkan daripada maksiat. Bid'ah itikad yang nabi Rasulullah. Sebab itikad menyukan lagi diajarkan oleh Rasulullah, itikadnya adalah itikad bid'ah.
yang dapat membawa kepada kafir. Lagi gepegat dalam kitab Tufatul Raghibin, yaitu masalah itikad yang salah. Di antaranya yaitu ada aliran-aliran yang memuji Sayyidina Ali melebihi daripada Rasulullah. Bahkan tidak tanggung-tanggung ada pemahaman yang sangat-sangat keliru bahwa Sayyidina Ali, bahwa seluruh khalifah-khalifah yang lahir yang kan Sayyidina Ali, mereka itu adalah orang yang merampok jabatan kekhalifahan daripada Sayyidina Ali. Ini salah satu daripada itikad Syiah yang membawa kepada kafir, murtad yang keluar daripada Islam. Hanya itikad lagi nya. Mereka itu tidak pernah merampas daripada Sayyidina Ali. Karena itikad awal Syiahnya yang bahwa setelah Rasulullah wafat, yang berhak menjadi khalifah yaitu Ahlul Bait. Ahlul Bait itu menurut mereka adalah Sayyidina Ali. Itanya tak muliakan Sayyidina Ali. Tapi hana truk berlebih-lebihan sampai yang pantas jadi khalifah setelah Nabi Muhammad adalah Sayyidina Ali kan. Tapi gaya aturan raju Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Sayyidina Ali. Dia awalnya mandum je hansah jadi khalifah. Sayyidina Ali sebenarnya yang sah jadi khalifah. Ini adalah itikad bid'ah, ini pemahaman yang salah. Dia bukan hanya benar itikad tu. Dalam akidah tu. Penyen salah saboh boleh nak pegah je tak ide. Seluruh aliran sesat yang nak 72 boh yang diramalkan oleh Rasulullah, yang diprediksi oleh Rasulullah di akhir zaman mandum nang tulihina. Jadi insyaallah tayang tamat kitabnya memang ke kitabnya tersebut. Kitab yang menjelaskan tentang akidah yang benar dan akidah yang salah. Itikad yang je ke kafir, tutu yang je ke murtad dan yang gut je ke murtad. Akhirnya kan itikad bid'ah. Sebab ini bid'ah kan dalam amalan mentang, dalam itikad juga jahil. Karena makna daripada bid'ah kan lagi yang pernah oleh Nabi. Dan bid'ah ini maksudnya bid'ah yang sesat, yang salah, ya haram. Sebab makna dasar bid'ah kan haram, salah-salah pemakna bid'ah. Bid'ah itu adalah daripada bada'a, maknanya adalah perkara yang truk dudau. Sesuatu yang timbul kemudian apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu tidak haram hukumnya. Kalau tidak haram, apabila bertentangan baru haram. Makanya hanya artikan bid'ah semuanya adalah sesat. Tapi menyahino maksud bid'ah hino memang adalah sesuatu yang sesat. Hanya nyo. Nyo adalah kita pegang hino yang ke itikad bid'ah. Keselamatannya oleh Allah. Hanaruh tak itikad dengan itikad yang salah, itikad yang bid'ah. Nyoga-nyoga kemudian daripada bid'ah dan sesat. Kemudian segala maksiat. Kagum selamat tanya daripada akidah yang relak. Gupu selamat lam daripada berbagai macam bentuk maksiat. Yang nikmat Allah yang kan karena hebat dah tu. Ijih roi pubut dosa sabi-sabi tanya hanaruh sabi-sabi tanya dalam taat kepada Allah sehingga menyuduhnya nata draw tu yang sungguh akan ujub. Terasa terhirin-hirin ke draw kahi sang taat tu. Nya sang kahi saleh tu. Kahi tanya cukup god dekat sang bak draw tu terasa hanaduh itu nikmat yang kejitkan sering dah pegah. Di saat tanya roh dalam kebaikan beduh bukan berarti kita telah berbuat baik kepada Allah, tetapi Allah lah yang telah berbuat baik kepada kita dengan keperingan tubuh sehingga roh dalam kebaikan, sehingga roh dalam taufik Allah, sehingga han ujub tu obe'na lejit kebaikan yang tanya pubut han tanya merasa tanya seolah-olah lebih hebat, lebih hayu, lebih taatlah pada pubut kebaikan. Nyukahi ke sang saleh tu daripada orang kali ikut sang berat dosa tu nyukahi ke taat hana mupat lom berbanding nikmat Allah yang kejit ngak gadah hiji kan tak berbanding dengan amalan manusia yang buat ibadat kan ngenyan tak berbanding. Jadi perbandingannya adalah dengan nikmat yang dijuk oleh Allah, sehingga watatan berbanding dengan nikmat yang dijuk oleh Allah ternyata ibadah tanya golom seberapa. Misalnya tanya dapat hidup dari terbit matahari sampai tengah cat imang urau nyenditna ikka bubut kebaikan kadang-kadang menatan 20 rakaat zuhur nak merupa. Mudua krek baca Quran hanaruh. Olehnya mesti krek istighfar hanalum. Tapi tanya kata anggap san cukup hebat bapa taat. Padahal kalau mupo sapu pe. Padahal nikmat Allah mulai dari tabudah sampai tanya kata sampai ke zikir urau. Ini yang pertama ialah karena sehat. Oleh sehat gebi tenang. Atau kanjit sik lebih sehat gebi susah fikiran dia. Tapi gebi tenang. Oleh gebi nikmat-nikmat yang lain, nikmat harta, nikmat kesehatan anak rumah, keluarga, kerabat, tidak dibenci oleh manusia yang lain, gebi jabatan. Jadi hina netetan cek nikmat Allah lempah jai. Taat golong beok pi. Jadi pupasai awak tak beok tak pubut kebaikan, seolah-olah cukup raya ke kebaikan dah pubut. Yang kejut baik deh tak kebaikan tanyo. Beduh yang raya hina nikmat yang dijuk Allah Taala ke tanyo. Ya, karena kali ke pembanding dia likut. Menyaurannya tak kerja bak orang kaya.
ahwate je tarik gaji katanya ibi bonus deh go pemurah urang kayanya pupasai pemurah Allah hana deh katanya yang Allah Taala gebi lebih daripada urang kayanya ibi katanya nya ko mono ko bedeh ko pernah tanya ya nya kan masuk dalam sifat hati dan kenyataannya yang demikian itu tiada dapat dihinggakan akan dia kena pegah nikmat yang dijuk oleh Allah Taala kepelihara katanya daripada maksiat daripada bid'ah daripada kekafiran gejuk tapu taat nyan mandu-mandu mahana soe kena bileung nikmat taufik dan nikmat terhindar daripada kejahatan nyo haik so hinggakan melainkan kepada orang yang alim yang memberi nikmat atasmu yang alimnya Allah kecuali yang maha alim maha mengetahui alimun Allah maksudnya yang memberi nikmat atasmu yakni tiada dapat mentafsirkan melainkan Allah Subhanahu wa taala haik so kena bileung kecuali draw ke Allah Taala nyen tetane bileung dai tanya haik dah bileung nikmat Allah pupasai BO dan pupuk kebaikan seolah-olah kala karaya nyo menokeh gepedieng gepedeh bak tanya supaya tanya baik ujub ngadeh memuji Allah dan bersyukur kepada nikmat yang dijuk oleh Allah tetapi rezeki didik yang berempa bersyukurlah alhamdulillah orang nyodik no berempa singkira hana gebigenya oleh Allah Taala pisah oleh kan mahna gebi kita dah nyong jok pulang oleh Allah Taala lebih sahlam tapi hana si keberat lagi oleh Allah hana keberat sakit hana keberat melarat hana keberat susah tu tenang kedai hidup tu nyaman kedai hidup tu nekalan sebuah nikmat mentang lagi orang yang terjadi itanya di Indonesia di Aceh khususnya nyaman dapat buat ibadat kan tayak tarawih lagi biasa tak puasa inang gerogop nang gerog kafe na uronyo yai paksa urang Islam untuk pajuh sibui baik tapi pakai bahan na yang uronyo habi puasa dalam Ramadan itanya hana kahana lagi yang pemerintah katanya na di luar nang gerog lagi nya urang jino puasa kalinya kalau mbak berita tak kira juga dah betul beritanya yang perlu pegah bedeh nikmat Allah nang gerog tanya hana paksa oleh pemerintah tanya untuk hana bi puasa hana hanya haik lawan lo baik kita tanya hebat tanya orang Islam tetapi itulah semata-mata nikmat Allah kan hebat katanya babu taatnya karena menyuni paksa ke kirim raja yang zalim lebih banyak tapi hana kebuat mana oleh Allah Taala Allah berarti mentang sayang ke lebih kesempatan tanya untuk nyaman dah pupuk ibadah tanya sehingga mentang dia dah puasa hana raja paksa tanya untuk baik puasa tapi nangro kafe yang naurung Islam hinan naik paksa rakyatnya yang Islam tidak boleh berpuasa bahkan diperintahkan untuk makan daging babi naudzubillah jadi bedehnya tetap bagaimana iaitu nikmat Allah luar biasa katanya nyaman kenyamanan ketenangan itu juga nikmat iaitu yang hinggakan nikmat itulah Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah lagi Allah menebugah dalam Quran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha dan jikalau kamu hendak membilang akan nikmat Allah tiada dapat menghinggakan akan dia sekira kata tak hitung-hitung nikmat Allah ai dah hitung dino baik takun lain nilai baik takun nikmat luar tubuh nikmat dalam tubuh mentang nafah longgar bak tarik dan bak taputambangnya suatu nikmat paling raya karena singkira tanya segege tarik nafah wa tetap rubit ke hanjit le wa tetap rubit jut wa tetap tarik hanjit le sengkak dale segege gedeun le Allah Taala nyan mentang ka mungkap-ungkap tu nyan baik takun pula nilai pakan tanya tenang tele mangat karena nafah longgar nyan poile paru-paru tu bereh yang kebuka oleh Allah mendumnya kalau lain tetap punya makanan mangan atakan itu tetap punya makanan pet itu tapi hanya tinggal kadang-kadang tetap punya makanan kamangatnya hanya tinggal tu pada itu suatu nikmat Allah sahabat lagi orang sakit yang mombai hanjit makanan hai gicom baik tak enggak pajuk itanya pupu yang dah pajuk sang mangan babah tu itu juga suatu nikmat yang diberikan oleh Allah hanya bedehnya baik tak nikmat luar gejuk anak gejuk perumah gejuk harta gejuk jabatan nyana jabatan gebi kawan-kawan yang dekat dengan katanya yang selalu memperhatikan katanya dalam suka dan duka semuanya itu nikmat Allah dan jika dikekali di segala nikmat ini tiada dapat menghinggakan dia dan jika dikekali segala nikmat ini kemudian daripada diberi atasmu dengan dia dan dilebihkan atasnya daripada tiap-tiap bab yakni jalan adalah barang yang tiada menghinggakan dia oleh waham kamu. Mana maksudnya? Jika dikekali segala nikmat, apabila nikmat Allah yang hidup ke katanya dikekalkan oleh Allah kepada katanya, nyan akan gepelebih dalam nikmat nyan bag katanya sehingga musambung-sambung mutamah-tamah sampai truk tatudit ditna gejuk kali Allah katanya. Sampai apabila dikekali, apabila Allah Taala dikekalkan nikmatnya, nyam nyota nek boyum mana pak boyum le. Nya kajai datha ke bukan? Tiada menghinggakan akan dia oleh waham kamu
Hana ni pindah-pindah oleh Allah. Mulai tadi sampai dah bedah lom. Dari tak sampai dah bedah lom. Berarti kalau tengok-tengok kan dah bedah lom. Nyan apabila nikmat nyan mentang nikmat umum boleh dah kena ngejut oleh Allah katanya. Hana ni cabut oleh Allah Taala nya hak ita hinggakan jadi tak yum. Dan sekaliannya bergantung dengan perkara yang satu, yaitu syukur dan walhamdulillah. Semuanya itu terasa nikmat itu banyak dan luar biasa pemberian Allah. Nyan adalah mukumat bak satu keyakinan, satu pandangan, yaitu syukur dan puji. Maddah dan syukur. Alhamdulillah puji maksudnya. Nyan deh bagi orang yang mau memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Yang kenal yang deh Allah Taala pemberi nikmat. Mohon hande. Dan bahwasanya satu daripada perkara ini, yaitu apakah syukur ataupun puji. Ini adalah ia baginya harga ini dan adalah yang lainnya padanya tiap-tiap faedah. Maka tatkala adalah pekerjaannya demikian itu, sebenarlah bahwa engkau berpegang dengan dia. Dan bahwasanya satu daripada perkara ini adalah ia baginya harga ini. Tip-tip saboh menteng daripada dua macam yang syukur ataupun memuji, nyo adalah sebagai yum daripada orang yang telah mendapatkan nikmat. Di saat tanyo kamu mendapat nikmat, ngak mengharga, ngak terasa nikmatnya adalah dengan syukur ataupun dengan puji. Dan lainnya saboh tu pada tiap-tiapnya faedah. Juga akan mendapat faedah yang lain dengan sebab yang satu lagi. Dengan bersyukur mentang anyan kaduh bak getanyo bahwa ada pemberi nikmat ke getanyo. Untuk dapat dengan memuji. Ini kan berupa faedah yang lain. Maka tatkala ada pekerjaannya demikian itu, sebenarlah bahwa engkau berpegang dengan dia daripada ketiadaan melalaikan. Apabila kana bak getanyo puji dan syukur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya getanyo karuh dalam golongan urung yang tidak lalai kira. Hana lalai dengan suatu kelakuannya atau yang dijuk oleh Allah Taala ke tanyo hana lengah itu Allah yang berikan sehingga bersyukur dan memuji. Itu Allah yang berikan sehingga bersyukur dan memuji. Teman makna syukur dan puji golong kepegah hendak ukur nak uraikan bagaimana puji dan bagaimana syukur. Kata tanyo di saat mendapatkan nikmat Allah geyu puji dan geyu bersyukur. Bersyukur terhadap nikmat Allah dan memuji terhadap nikmat Allah. Nyo karuh danyo dalam urung yang hana lalai, maka bahwasanya ia permata yang banyak harganya. Permata yang banyak harganya. Jadi terasa berharga dengan nikmat yang dijual oleh Allah Taala karena bersyukur dan karena memuji. Yang ke bagi urung yang hana lalai mata hati, yang dapat bersyukur. Tapi bagi orang yang lengah, sebanyak apapun nikmat yang dijual oleh Allah Taala tetap tidak ada harga baginya. Daripada orang yang serakah. Gunung-gunung tajuk menyuka urung serakah tetap hal tip-tip. Tetapi urung yang mau bersyukur sedikit mentang mendapatkan harta sangat merasa banyak. Karena semuanya itu adalah hadiah semata daripada Allah Taala sehingga terasa. Jadi urung yang serakah pernah terasa aja. Hanya sik kemenangan aja. Menyahino baruna harga yang dikarenakan ada syukur dan ada puji. Dan kimia ada yakni makna kimia ini orang yang pandai berbuat emas atau obat emas yang sangat mulia atau pandai berbuat obat. Nyo sebagai perbandingan di nyan ngebugah guna puji dan syukur kan permata yang banyak harganya, artinya yang besar pahalanya. Dan puji dan syukur itu adalah bagaikan kimia. Kimia maksudnya adalah orang yang pandai berbuat emas ataupun pandai berbuat obat. Emas yang sangat mulia. Artinya orang yang careng pegat ubat, orang kan dapat menyembuhkan. Orang yang pandai membuat emas sehingga jadi perhiasan kan banyak harganya. Menokeh yum orang yang puji dan syukur terhadap nikmat Allah. Mau berterima kasih. Lagi kita tanya orangnya tertajuk si pupu ke orang karena dia berterima kasih. Jadi sehingga meyum seolah-olah tanya ujuknya. Hai tajuk makanan naik baju, tajuk kenderaan, tajuk pakaian naik pakai. Yang kan terasa meyum na faedah atau tanya ujuk. Nyomnya ada depu atau tajuknya aja hana mau bersyukur ibah kah? Ujuk kur lain ke ujuk kur lain okeylah tak kata haji pakai geroi kadang. Nanti faedah. Tapi ibah lah tak kena ujuk. Hanya kan tanda tidak mau mensyukuri ataupun ujuk pulang. Kecuali hana pakai nyen lain lom.
Tapi yang perlu pegang meyum atau yang dijuk oleh Allah iaitu nikmat, bagaikan harga obat kan meyum, bagaikan harga emas yang menang gambaran ji adalah dikarenakan ada memuji dan bersyukur. Hebat itu alhamdulillah, itu kan secara zahir hati kitanya bersyukur, terima kasih rupanya Allah telah memberikan nikmat kepada kitanya. Demahina kalau bermakna si puja dan syukur itu hanya dua amalannya, patah hidup amalan puji dan patah hidup amalan syukur untuk na ke. Bermula Allah Ta'ala itu waliyut taufik bifadlihi wa mannih. Allah Ta'ala itu yang memberikan taufik dengan karunia-Nya dan dengan nikmatnya wa mannihi. Maka jika engkau kata nyoho kagak begah, maka apa hakikat alhamdu dan syukur wa syukru? Apa hakikat? Makna hakikat diri, definisi pengertian daripada maddah dan syukur. Hamdun puji. Kiban yang gekeun dengan puji, memuji Allah. Pujinya itu bagaimana? Pujinya pakiban, syukurnya pakiban. Pada ketika berhimpun, musapat puja dan syukurnya pakiban. Maka bahwasanya berarti puji yaitu alhamdu itu rupa tasbih dan tahlil. Rupa bentuk sama dengan zahir, maka ada ia daripada amal yang zahir. Rupanya pujian itu amal zahir. Di saat mendapati nikmat Allah Ta'ala, kita imbangi nikmat itu dengan amalan zahir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Jadi memperbanyak zikir, memperbanyak menyebut-nyebut Allah yang telah memberi nikmat kepada kitanya. Jadi memperbanyak menyebut-nyebut Allah itu dikatakan dengan puji. Jadi sama dengan puji itu lebih kepada ataupun condong kepada amalan zahir yang puja. Sebab puja Allah Ta'ala jika puja Allah Ta'ala mengucapkan alhamdulillah mantang kan, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada yang memuji Allah lewat kalimat tahlil la ilaha illallah kan, ada yang memuji Allah Ta'ala lewat kalimat takdis, subhanal malikil quddus. Itu adalah ungkapan puji. Subhanallah ungkapan puji, Allahu akbar ungkapan puji. Demo tak detail munyo subhanal malikil quddus gekeun takdis, la ilaha illallah gekeun tahlil, subhanallah gekeun tasbih, alhamdulillah gekeun puji, olehnya takbir, Allah akbar gekeun takbir. Padahal semuanya itu masuk dalam bentuk-bentuk memuji Allah. Jadi di saat kita yang berzikir, kita sedang memuji Allah. Ada nikmat sehatkah, nikmat umurkah, nikmat ilmekah, macam-macam nikmat. Jadi puji itu adalah bentuk ataupun rupa zikir-zikir yang kita ucapkan sebagai ungkapan puji kita juga kepada Allah Ta'ala. Yang adalah amalan yang zahir. Dan syukur itu daripada rupa sabar dan tafwid. Rupa sabar. Kita orang bersyukur kepada Allah Ta'ala, rupanya syukur itu dalam hati. Sabar, kesabaran menerima apa yang diberikan oleh Allah, itu syukur namanya. Kalau bersabar, memang kau kepada sabar, tapi di situ ada syukur. Nyate, wakate puji anggota zahir, syukur anggota batin, yaitu hati. Hati tanya tak terima pu yang dijuk oleh Allah Ta'ala, tak terima nikmatnya lebih kepada nikmat ilai, kan kepada musibah hanya nikmat. Allah gebi uronyo ke kedanya etno sehat tu, etno rezeki tu. Lama teh tanya pakai ban, menciat ati tidak boleh baik meno berkat Allah. Kan menan bati tu. Terasa gedanya etno ke yang cocok kelun orang yang dijuk Allah. Bersabar. Jadi perasaan sabar nyan kaiwa kepada syukur. Yang tetap mensyukuri nikmat Allah ya. Tidak sabar berarti tidak syukur. Makanya kena kita dengar urang Aceh kan kata juk kan nyan pi tatem juk hana syukur bacut pi. Nyan pi long tem juk kena nyan ke hana mau berterima kasih, hana mau bersyukur hati. Kan ungkapan terima kasih mantap. Terima kasih ataupun syukran jazila, terima kasih banyak kan sekedarnya, tapi hati dapat merasakan rupanya begitulah pemberian daripada Allah Ta'ala. Walaupun sebab manusia kedai manusia bantu katanya yang kesusahan ini kan sebab gepegat oleh Allah Ta'ala. Menyingkira Allah hana gepegat menang hana teruk pi urung yang yakjuk ke katanya. Jadi di saat kaijuk gegerak ate ji Allah untuk genak pegat ji orang dalam taat. Alien arhut ke katanya wate karhut katanya genak pegat lemah mati katanya dapat bersabar. Jadi semuanya dapat pahala. Urang yang juk ke katanya dapat pahala infak bersedekah, tanya yang menerima dapat pahala syukur, iaitu ataupun sabar. Tadi kenyan ata Allah Ta'ala tu mah buat sebab alhamdulillah rupanya Allah Ta'ala buat sebab rezeki urangnya lewat urangnya untuk gepuruh urangnya dalam kebaikan, sehingga ditanya alhamdulillah terima kasih secara zahir kepada urang yang bersangkutan, batin katanya terima kasih kepada Allah.
Gejit warga terima kasih sama jian. Itanya orangnya pada Allah di hurung tok-toknya yang masalah ji orangnya. Sehingga kan le tutur-tutur dari Allah naji surat tu. Sang nyo naji le hanaga udip dile le Allah Taala le hala gitu oh udip utanya nyo paling sering dari ngau utanya. Nyambek truk wate dak takkan tuturnya nya hanaga Allah bengeh ge. Jino ci mantang. Nyo contoh mesti tanya kan tajuk sesuatu kepada sira urang memperantaraan ji sabe-sabe. Padahal urang yang tajuknya itu pu dari kitanya. Jadi di berterima kasih kepada urang yang tak kirim tapi Allah nasi pulang je hijau. Dia tajuk bahasa A. Ke si B, isi B kun. Ke tanya si C. Allah nasi B hijau. Padahal tak tanya itu pu lah je bawa tanya hijau. Berarti ji berterima kasih ke si J. Jadi Allah Taala bengeh ge urang hana mau berterima kasih kepada Allah Taala. Baik dengan manusia mentang. Manusia kan cuma jalan kepada Allah. Cuma sebab untuk truk kegetanya sagai tersalur kebaikan dan ji menjadi orang yang tertempel kebaikan bak tubuh ji sehingga ji urang ibadah akeun urang pubuh taat akeun yang menang. Jadi yang pertama awak mendapat nikmat Allah, nikmat tersebut datang dari sebab jihrat manusia. Terima kasih secara zahir kepada manusia tersebut dan secara batin terima kasih kepada Allah. Hanya yang lengkap kan. Berarti terasa adanya Allah kirim ji dengan susah ada anak pak minta tapi katro gak jauh berusaha mau cukup meyum ya umpama ji menan berarti Allah kebegat rezeki katanya lagi cara-cara likut yang kali kepada cara urung-urung awai pebuk ibadah hang paju-paju makanan nilai gaknya gubeng janji lah mati kecuali yak juk le urang tinggal bit-bitnya yak juk le urang gepaksakan rong hang paju tetap paju. Dan duda tekem kata deh agaknya kan tekem ke urunyan sama je meno rupanya Allah kata rezeki ke lu sebab sakai bak urung je. Jadi terima kasih ke urung je juga alhamdulillah kepada Allah. Ya, yang budi lagi yang gepernonyo konyo urung-urung yang beriman deh bandum jian. Hana pandangan tanya cuma manusia menteng. Hana deh kepada Allah Taala, hana etnan. Ka, nyok syukur gekeun bono syukur ge adalah rupa sabar dan tafwid yakni menyerah diri, serah diri kepada Allah. Rupanya laginya yang pantas kelung ronyo berserah kepada Allah Taala. Laginya yang enggak kepada Allah Taala, laginya nujuk oleh Allah, laginya tak terima. Maka adalah ia daripada amal batin. Yang kalian amal batin, puji amal zahir, syukur amal batin. Ya, tidak mau berterima kasih. Berarti karena maksiat batin. Dan karena syukur berbetulan, yakni berlawan kufur ya. Syukur itu lawannya kufur, ingkar kufur, mengingkari. Orang yang hana merasakan itu datang daripada Allah Ta'ala yang berarti ingkar pada nikmatnya teruk dari Allah Ta'ala walaupun gebegat lewat manusia lain. Egonya berarti kage ingkarnya nyogeh dengan kufur ataupun dengan bahasa lain sering tadinya kufur nikmat geken, ingkar kepada nikmat. Yang kejit tanya baik berterima kasih manusia menteng. Seolah-olah di sagai-sagai yang pegat katanya bahagia dengan harta dengan macam-macam tapi beda Allah gebuka rezeki beda ba Allah lam deh ji dan deh Allah dua-duanya beda terima kasih kepada manusia dan juga terima kasih kepada Allah dan alhamdulillah berbetulan lawannya cerca syukur buno berbetulannya maknanya lawannya syukur lawannya kufur, puji lawannya celah. Mana cerca celah. Hai memuji lawan daripada memuji mencela. Bersyukur terima kasih lawan daripada berterima kasih tidak mau berterima kasih. Yaitu geken dengan kufur, ingkar itu hati. Lagi geken urung kafe, intiket pandena ba lidah aja. Kalau mati le, cuman lidah itu cuma terjemahan hati sagai. Tak tepu hati hana bere hang kelewat lidah dia. Kita ada puji hurung kafe ji karena tutup kafe. Ada puji urung Islam karena tutup urung Islam. Ya, dan karena syukur berbetulan dan karena bahwasanya alhamdulillah itu terlebih umum dan terlebih banyak. Ya, alhamdulillah itu puji itu lebih umum, luah dan lebih le. Bersyukur itu sedikit afradnya. Jadi puji itu banyak ya, puji-pujian itu banyak. Sedangkan syukur itu sedikit faradnya, sedikit individunya, sedikit faradnya. Dan kurang afradnya dit ya. Jadi yang paling le urung memuji-muji di atas kebaikannya, di atas keelokannya, pujian yang paling banyak. Syukur dit biasa aja. Yang paling le, yang paling mudah puji,
memuji. Apakah memuji Allah, memuji manusia? Tapi untuk bersyukur biasa jidit. Tanya tak puji Allah nah, tapi ada untuk bersyukur kepada Allah kalau nanti. Tak puji Allah, alhamdulillah Allah kagak nikmat. Adapun alhamdulillah lewat puji tok zahir, hati tanya hantrau. Sehingga hana merasa asik hati itu. Ya, alhamdulillah saja bak lidah, tapi hati tanya hantrau. Nyong gekeun dit menyorot erat syukur. Yang le puji biasa aja. Sampai Allah Taala ni dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit daripada hambaku kata Allah yang mau bersyukur. Memuji banyak. Ada orangnya ote mendapat nikmat kan mudah, alhamdulillah. Alhamdulillahnya natuk batik. Untuk kamu meriah nama ati becut. Ate pun nyo alhamdulillah batik untuk kaku numpah becut batik itu. Yang kerja bersyukur itu sangat sedikit biasa aja. Karena itu wow kepada hati. Tapi memuji lebih sering dan lebih banyak. Ya, jadi gebegah sedikit daripada hambaku yang bersyukur. Dan sabitlah bahwasanya keduanya dan dua makna. Keduanya itu ada dua makna yang berlainan. Dua makna yang berlainannya. Yang berlainan, menyukur adalah wow kepada hati, menyepuji wow kepada lisan, kepada lidah zahir. Sehingga jika beda dua makna, maka bermula makna alhamdu itu yaitu sana yakni puji atas seorang dengan sebab perbuatannya yang elok. Memuji seseorang karena perbuatan baiknya itu puji namanya. Itu maddah dan syukur, puji dan syukur. Itu memuji namanya. Nyamban ke pegang. Inilah kata Syekh kami rahimahullahu taala. Mono ke ngepegah le gure kamu ke Imam Ghazali, yaitu monyo puji itu adalah lagi itu sanjungan, yakni lagi serara urung ipuji karena perbuatan yang baik. Tapi tak puji Allah, tak puji serara urung itu puji namanya. Jadi sehingga banyak. Adapun monyo syukur, dan adapun syukur maka berkata mereka itu pada maknanya dan banyak perkataannya padanya. Monyo kesyukur yaitu terhadap urang yang pemakna makna syukur le pendapat para ulama. Nyo tentang makna syukur le nyo gekeun banyak perkataan padanya le pendapat para ulama bab pemakna syukur. Tak euteuk di antaranya dan kata dan daripada Ibnu Abbas. Nekeun le Ibnu Abbas makna daripada syukur. Syukur itu apa? Nekeun le Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya berkata ia bermula syukur itu mengerjakan taat dengan segala anggota bagi Tuhan segala makhluk. Yang kasabo sir dan alaniyah. Dan sir dan alaniyah. Sir secara tersembunyi, alaniyah secara terang-terangan. Jadi ada makna syukur menurut putakan analisa ataupun definisi pengertian yang kagebuh oleh Ibnu Abbas, yaitu mengerjakan taat dengan seluruh anggota katanya. Taat itu kepada Allah Ta'ala, Allah pencipta makhluk, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Jadi pupuk taat yang syukur gitu. Nah laginya ile makna syukur menyulikut tangtangkan cuma amalan batin mentang, alam hati mentang merasa bersabar, merasa itu datang dari Allah, enan tagay-tagay tentang. Padahal nama lain lagi yang kepemakna Ibnu Abbas. Yang kerja orang yang tidak mau bersyukur, orang yang tidak mau taat, dia tak kena menang. Gebi sehat oleh Allah Ta'ala, sehatnya kok jalan dah usah. Gebi rezekinya akan membantu taat aja. Makin le rezeki makin jauh dari agama. Le gebi anu, le gebi rezeki, le gebi macam-macam lah gebi oleh Allah. Jauh juju. Nya urang hana bersyukur ke kena. Nya urang kufur yang ke kufur nikmat. Dan kepadanya dijalan oleh masyayikh kami. Dan lagi pendapat Ibnu Abbas adalah berpendapat pula gure-gure kamu. Mana begah Imam Ghazali. Maka berkata ia, bermula syukur itu yaitu menunaikan taat yang zahir dan yang batin. Yang kekaluahlah maknanya syukur. Syukurnya adalah taat baik zahir maupun batin. Tatim sembahyang, berarti kita mau mensyukuri nikmat bila Allah. Tatim puasa, tatim sembahyang, tatim tom aurat, yang tanda urung bersyukur untuk God hati dalam. Yang juga termasuk taat yang zahir dan batin. Kemudian kembali pula ia kepada bahwasanya di dalam menjauhkan segala maksiat yang zahir dan yang batin. Kan cukup luah makna syukur. Nah, yang bermakna syukur adalah pupuk taat baik zahir maupun batin. Jauhi maksiat baik zahir maupun batin. Yang kenyan tanda urung bersyukur. Jino pupuk taat mantang-mantang. Taat pih lahir tok batin maksiat. Olehnya lam maksiat lain-lain han tertim jauh.
nyo berarti hana lengkap dalam syukurnya, tidak sempurna. Lagi motor put belah bahan ni si belah lagaina. Lahir belah tu hana. Taat lahir tok batin hana. Hana taat batin. Olehnya batin lo maksiat, olehnya zahir lo maksiat. Berarti kan hansip lo. Makanya orang yang baru taat zahir dan taat batin baru tengok syukur kepada Allah. Kiban lo baru lengkap, maksiat zahir, maksiat batin juga dihilangkan. Ya, nyo kajian etno banteng dan kata orang lain. Sebabnya bab pemakna syukur tiklong. Le pandangan-pandangan ulama tentang makna daripada syukur. Jadi di saat tanyo hantar tim taat kepada Allah Taala, nyo kunyo urang hana mau bersyukur. Hana syukur sagai kerja cocok tak ada dengar tutu de urang keun. Hana syukur sagai ke Allah Taala. Laginya rezeki kagebi, laginya sehat kagebi. Menyodai sakit berdoa tapi bersehat lo ya Allah ngai long jak jemaah, ngai long jak but badai dekat sehat kedua tu. Ka hatim le tam kau lo. Tam nazar hansip saboh nazar ditanyo. Demi kebanjaran ngabi pulih oleh Allah. Badai ka pulih ka hana mau tak imbangi nikmat itu dengan taat. Nyo berarti orang tidak mau berterima kasih. Tapi syukurnya ke terima kasih. Hana terima kasih sagai ke Allah Taala sebagai pemberi nikmat. Nyan ban kibana putrana perletanyo. Jet. Tanya sampai Tuhan kalau pernah jika orang mensyukuri nikmat Allah Taala nya hati matang tutup. Yang pertama ilmu kalau kita mengelamati. Sahabat ji, le sebab pengaruhnya bahkan sampai Tuhan tidak mau bersyukur pada nikmat Allah. Hati matang tertutupi karena ilmu hana. Olehnya pengaruh sah kawan. Hanya juga menjadi rintangan lagi likut ke begah. Ngen getanyo kan ngen yang bantu tanyo untuk taat, kan ngen yang ajak tanyo untuk membuka mata hati itu. Ada kawan dalam keluarga getanyo, suami dan istri getanyo nya kawan kan. Kawan yang paling mempengaruhi baik tanyo dia begah kawan sampai terbayang tanyo, urus sampai rumah ngen jamun pernah tak mengen, SD jamun, SMP jamun kenyan. Yang di rumah yang 20 jam yang pengen getanyo nyan ngenan. Kadang-kadang jih yang hulam neraka, kadang jih yang hulam surga. Anu nyan teman ngeprumuh nyan ngen, lako nyan ngenan. Atau urungnya yang pertama ile untuk memperbaiki getanyo dan merubah getanyo menjadi jahat ya, nyawanya ile. Yang dudo baru awak luar rumah kan. Atau urungnya tak mantang get getanyo. Tanyo sering dengar perumah tanyo tepat waktu, kadang-kadang kajaga buat saya kata sembahyang tapi kajaga. Gepugo getanyo berarti teman yang membantu tanyo untuk taat kepada Allah Taala. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang lako lagi nyan. Jadi urung yang hantam pernah bersyukur sampai ke Tuhan ke tadi yang kehengan hana gepah dalam keluarga biasa haji hilai kehengan yang bantu untuk taat draw gepi urung memang kasib rela awai urungnya wate ke Tuhan juga tidak mau memperbaiki. Yang pertama ialah rela hati hana tamang nur iman nur Islam ini hana tamang bukan tidak beriman bezalah tapi nur ji sehingga hana terpatri lewat anggota zahir. Karena menyukai tamang ya ji pak anggota lahir akan terpengaruh. Nyambat makanya pihak robah pergaulan cukup mempengaruh. Ada mendeh nak berkah Nabi ke ar-rajulu ala dini khalili fal yanzur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu sangat terpengaruh terhadap agama kawannya, maka hendak memperhatikan oleh seseorang dengan siapa ia berkawan. Perhatikan kan sering orang itu tu orang Aceh tadi nge berkan kok gadi pakan kemenan orang songo nilai kan sering tadi nge ngan thoi jak pakan kemenakai ngan thoi jak keri. Pokoknya apabila berubah tiba-tiba yang berkan di koga nyo hanaga ile akan tatayang thoi lepun thongon ni yang tatayang pakan sampai menai je ngan thoi mengon. Ini pengaruh ya, makanya orangnya tidak mau bersyukur karena pun dia pergaulannya telah rusak. Dalam rumah tu bekah-bekah kegop ile anak ngem rumahnya pergaulannya ngan tayo. Bruk tanya orangnya akai teh anak-anak bruk teh akai kadang-kadang tutu yang hana sopan dak ucapkan yang kenyan menjadi pelajaran ke anak. Tutu anak tadi orang hana sopan pakan karena tengok buruk-buruk tak tutu dah berapa. Nyanban je. Jadi temannya yang salah. Jadi orang yang pun tak tubuh ya. Orang yang pun tak tubuh untuk ibadat tapi ilmu hana mengkuntuk ibadatnya hana. Apakah itu dikatakan taufik? Nyan menyolam ilmu tasawuf bukan taufik dikatakan, tapi dikatakan dengan ghurur, tertipu. Nyan tertipu yan. Nyan salah. Abid tanpa ilmu nyan salah yan. Tayu kai pengut beli. Kau tak minta ilmu tadi ada tak tajak rukun Islam kalau kita mentang. Yang baik. Nyai pu tanyo ile.
dak rukun iman ke lagi rukun sembahyang ke mantai lagi sik leh belah ada anak tajaknya ka jamun ka depu gebubut ibadat salah-salah nyembek dengar-dengar kan nyen gurur urang yang kena tipu kan urang yang hana taufik ke urang kena pengen taufik Allah kan tidnya hai gepemudah oleh Allah taala di jalan tertipu dia lagi mendapat nikmat namun jauh daripada agama itu bukan sayang tetapi istidrak keun nyembahnya salah atau hanaga sit kena tager nyamanan makanya abid dengan tanpa ilmu kan salah dalam agama kan berbuat ibadah melulu betul nyo memang guyuk ibadah tetapi ibadah tanpa ilmu salah tak baca Quran tak tadaru semalam suntuk tak tem tetapi tak merno ilmu untuk cara baca Quran tak tem yang tertipu katanya yang kena pengenan kah menyuka kaji wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu